Selamat datang di video MF Go. Setelah minggu kemarin kita disassembly D-Series Turbo ini dan kita temukan bahwa stang pistonnya itu melenyek karena tidak sanggup untuk menahan beban kejamnya dunia ini, maka dari itu kita putuskan untuk blueprint dan rebuild bottom main Estilo ini menggunakan part aftermarket. Karena sebelumnya untuk bottom main ini memang pure stock, kita tidak sentuh sama sekali. Supaya bisa menghasilkan power yang lebih besar, kita ganti partnya menggunakan part aftermarket, termasuk kita ganti conrodnya menggunakan forged dan bearingnya menggunakan King Racing coated, serta untuk pistonnya ini masih casting memang. Tapi ini bukan casting biasa, karena ini piston YCP Vitara casting yang jamak banget dipakai oleh para D-Series builder di negara Paman Sam sana. Ini paketan kalau orang bule Amerika, paketan kayak gini. Nah, untuk rebuild bottom main ini yang pasti kalian perlu adalah bloknya. Ya, bloknya ini harus dipersiapkan. Dalam artian dipersiapkan yaitu ini semua clearance-nya harus kita hitung lagi. Clearance antara piston to wall cylinder, kemudian clearance antara bearing ke crankshaft. Selain itu pula ring gap juga harus kalian hitung. Pokoknya semua celah-celah yang satuannya 0,0 sekian mili itu harus kalian hitung. Ya, memang agak sedikit ribet, tapi yang namanya juga blueprint. Kalau blueprint ini memang kita mengikuti dengan standarisasi yang ada di manual workshop. Tapi dengan satu catatan, biasanya untuk engine dengan target HP yang lebih besar atau di atas standar, untuk clearance-nya pun akan sedikit lebih longgar. Contohnya, di sini kalian bisa lihat untuk clearance in cylinder-nya adalah 0,01 sampai dengan 0,04. Tapi pada website Speed Factory-nya, di sini tertulis piston to wall clearance-nya adalah 0,0025. Yang berarti 0,0025 inci itu adalah 0,06 mili. Ya, sedangkan di manualnya service limitnya ada 0,05. Jadi hanya dengan satu contoh aja, piston to wall cylinder clearance-nya itu kalian bisa lihat ada perbedaan yang jauh. Maksimal di manual workshop 0,04, tapi kita targetkan untuk mesin ini adalah 0,05, yang dimana 0,05 itu adalah service limit di manual workshop. Nah, untuk clearance seperti itu memang berpengaruh dari part apa yang kita gunakan, karena kita sudah tidak menggunakan part standar, kita juga sudah tidak menggunakan stang piston serta bearing atau metal standarnya. Maka dari itu untuk clearance-nya pasti akan mengikuti perubahan, termasuk sampai dengan ring gap clearance-nya pun itu ada ukurannya sendiri, tidak mengikuti dari manual workshop. Itulah yang bedanya kalau misalnya kita pakai aftermarket part dan kita blueprint, disitulah bedanya. Kita menyesuaikan clearance-nya dengan part yang akan kita gunakan. Berbicara mengenai part, ini semua partnya sudah lengkap. Kenapa sudah lengkap? Karena ini kita import, ini kita import, ini kita import. Banyaknya memang import. Maka dari itulah kenapa kalau nge-build mesin ini lama. Tapi sambil import part ini, kita bisa masukin si blok ini ke machine shop. Seberapa banyak material yang harus dibuang untuk mencapai target honingan atau clearance yang diperlukan. Hari ini semua partnya sudah selesai. Ini partnya semua sudah datang nih. Mulai dari yang paling simple, yaitu piston. Ini Vitara piston, mereknya YCP. Piston ini jamak banget digunakan di negara Paman Sam sana. Walaupun ini casting, tapi ini castingnya bukan casting biasa karena dia sudah menggunakan grade AC8A. Jadi ini castingannya lebih bagus daripada piston yang standar. Begitu pula untuk skirtnya atau sampingnya sudah ada teflon alias teflon coated. Jadi dengan kata lain, walaupun ini casting, tapi piston ini merupakan salah satu upgrade daripada kalian pakai piston standar. Untuk piston ini juga datang dengan ring pistonnya atau ring setnya. Ini bakal kita atur juga ring gap clearance-nya. Untuk free spin-nya juga ini 19 mili floating, jadi tidak perlu di press dan lain-lain. Dan yang paling major upgrade-nya adalah di bagian conrod atau stang piston. Long conrod dengan panjang center to centernya itu adalah 138,63 mili. Jadi dia memang lebih panjang daripada stang piston standar si D-Series ini. Makanya sebutnya long conrod. Karena kalau misalnya kalian pakai piston Vitara YCP ini, dia memang crown head-nya lebih pendek atau piston head-nya lebih pendek daripada yang standar. Maka dari itu kalau misalnya pakai stang piston standar bakal lebih kelelep sekitar 1 mili atau 2 mili, tapi aku lupa pastinya. Sedangkan kalau misalnya pakai jodohnya ini, dia bakal rata dengan decknya. By the way, ini materialnya terbuat dari 4340 forged chromoly, 100% CNC machine, dan sudah dibalance dengan toleransi antara setiap masing-masing si stang piston ini kurang lebih 1 gram. Tapi nanti bakal kita balance lagi dengan menggunakan timbangan 0,0 gram. Nah, sedangkan untuk metalnya kita pakai yang namanya King Racing bearing. Ini untuk aftermarket bearing ini ada 2 pilihan, ada ACA atau King. Tapi aku lebih suka dengan King karena dia ini ada coatednya. Jadi dia ada lapisan lagi. Kalian bisa lihat di sini. King Racing dengan ukuran standar, oil clearance-nya pun standar. Begitu pula dengan metal duduknya, di sini masih fresh. King bearing kode partnya CR4046XP PMAX Black untuk Honda B20B4, B20Z2, D16 series made in Israel. Ya, ini masih dalam kemasan, masih fresh, belum dibuka. Bakal kita jodohkan dengan stang piston si Speed Factory ini. Nah, berbicara dengan yang namanya blueprint,
Kalau blueprint itu kita harus ikutin yang tadi aku udah cerita ya, bla 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 bla, harus ikutin clearance dan lain-lain. Maka dari itu, si blok ini juga berasal dari tempat bubut atau machine shop. Kenapa masuk lagi machine shop atau tempat bubut? Karena yang pertama, kalau kalian lihat sebelumnya, ini honingan yang orisinilnya atau yang sebelumnya itu sudah mulai wear out, sudah mulai gentong. Kita honing ulang, kita oversize si cylinder wallnya, sehingga kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, garis silang atau honing ini ada lagi, baru lagi, fresh lagi, mulus terus sampai ke bawah sana. Jadi untuk bornya kita oversize 0,5, maka dari itu kita pesan si piston DCP Vitara ini juga oversize 0,5. Jadi ini diameter pistonnya adalah 75,5 mili. Jadi ini bor silindernya fresh, sudah di oversize atau sudah di quarter kalau misalnya kata orang Indonesia Maya. Kemudian sudah kita kasih honing ulang supaya ada diamond cut-nya atau garis-garis silang itu. FYI, garis-garis silang ini gunanya untuk tempat diam oli. Jadi ini tempat bersarangnya oli ketika piston naik turun. Kalau misalnya sudah mengkilat, itu honingnya sudah tidak ada. Jadi oli itu tidak ada tempat bersarangnya, jadi itu rentan untuk panas si mesin. Nah, selain bagian cylinder wallnya kita quarter atau di oversize, untuk bagian metalnya pun, terutama metal duduk, kita center line lagi. Apa itu center line? Itu dilurusin lagi sehingga untuk toleransinya kita targetkan di sekitar 0,04 sampai 0,06 mili. Clearance itu apa sih? Clearance itu adalah jarak antara ini bearing ke jurnal crankshaft. Nah, clearance itu adalah tempat ruang terisi oleh oil pressure dari mesin. Jadi itu tempat diamnya oli atau tempat oli ngalir. Itu juga dilakukan oleh machine shop atau tempat boot. Maka dari itu, ini blok ini sudah kita bersihkan sebelumnya dan kita bersihkan lagi setelah pulang dari machine shop. Untuk semua particular partnya, mulai dari piston, stang piston, metal, dan terutama untuk bloknya ini. Ya, mungkin kalian bisa lihat di sini, ini memang shiny. Bagian depannya pun sudah shiny dan bagian bawahnya pun ini shiny karena sudah kita bersihkan. Soalnya jangan sampai ada residu metal-metal yang diam di dalam blok, apalagi sampai masuk ke dalam jalur oli. Selain kalian bersihkan luarnya, kalian juga bersihkan dalamnya secara mendetail. Semua lubang-lubang jalur oli kalian bersihkan, kalian masukin pakai sikat kawat untuk sedotan. Pastikan tidak ada jalur oli yang mempet. Jadi sama kayak manusia, kalau misalkan urat nadinya mempet atau jalur oli ini mempet, si mesin bakal stroke alias ceket. Nah, berbicara jalur oli itu di mesin itu ada banyak. Ini jalur oli, ini jalur oli, ini ada oil pump nih, masuk ke sini, kemudian masuk ke sini nih. Untuk D-series ini olinya ada di main bearing cap. Jadi semuanya ini untuk jalur-jalur oli kalian semprot pakai air untuk menghilangin residu metal. Kemudian kalian semprot dengan menggunakan yang namanya engine conditioner, sedotan seperti ini. Hal ini berlaku untuk main bearing cap, jalur oli yang ada di crankshaft, sampai dengan jalur oli yang ada di dalam mesin. Pokoknya semua jalur oli ini harus kalian lakukan treatment seperti itu supaya jalur peredaran oli di mesin kalian itu lancar seperti mesin yang baru keluar dari dealer. Jadi nggak cuman bongkar pasang lagi, nggak. Kita semua bersihin sampai ke jalur-jalur olinya, kita pastikan tidak ada kotoran dalam situ. Balik lagi ke mengenai clearance, walaupun sudah di center line, walaupun sudah di dial oleh machine shop, tapi kita bakal recheck lagi clearance ini menggunakan plastik gauge. Ya cuma saklar aja, Q. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, ini pastikan kalian harus cleaning lagi untuk si metalnya, karena ini kita sudah simpan, sudah kita storage. Pastikan tidak ada debu dan lain-lain, dan ini sudah ditandain 1A, 2A, 3A, 4A. Ini sama aku tandain karena datang dari machine shop ini sudah ada di posisinya. Jadi memang ini mungkin takutnya sudah ada jodohnya, jadi daripada terjadi jodoh yang tertukar, jadi kita tandain pakai spidol marker ya. Tapi jangan khawatir karena ketika dibersihin seperti ini semuanya akan hilang. Nah, setelah main bearing atau metal duduk yang bersih, kita juga bersihin bagian yang ada di blok mesinnya dengan menggunakan brake cleaner seperti ini. Pastikan kering, tidak ada debu atau perasaan yang tertinggal, dan hati-hati ini ada notch-nya. Notch-nya itu berada di bagian sini. Nah, setelah itu baru kita bisa pasang main bearingnya dengan mengolesi ATF atau oleh power steering sedikit aja di bagian punggung bearingnya. Sebenarnya ini opsional, namun ATF ini berguna untuk melumasi pada saat bearing mencari posisi yang nyaman ketika proses torsi main bearing cap. Dan karena ATF ini memiliki cleaning agent, dia juga mampu membersihkan dari perasaan yang tertinggal. Setelah itu nggak ada salahnya kalian elap menggunakan lint free towel alias tisu yang tidak meninggalkan serat-serat. Jadi ini memang agak sedikit unik tusnya, tapi kalian bisa dapat kok. Nah, baru setelah itu kalian bisa simpan crankshaftnya secara perlahan dan lemah lembut, jangan sampai dibanting.
Tapi kita akan dulu pasang main bearing cupnya, karena kita bakal kasih dulu plastic gauge, soalnya kita mau ngukur dulu clearance-nya. Jadi kita potong plastic gauge-nya sesuai dengan panjangnya, tidak kira-kira saja ya, tidak perlu presisi. Dan hal yang baru saja kita lakukan di bloknya, kita lakuin juga di bagian main bearing cupnya. Kita kasih fluid ATF sedikit saja, baru setelah itu baru kita pasang perlahan cupnya dengan hati-hati. Dengan dowelnya ini harus kalian masukin secara lurus ya, supaya si plastic gauge-nya tidak rusak alias tidak ketarik alias tidak kejebewin. Selanjutnya kita bisa masukin bautnya nih, tapi bautnya karena kita masih menggunakan genuine dari Honda, ini kita harus kasih oli. Jadi pro tipnya adalah kita kasih oli pada bagian ratnya, bebas kalian mau pakai oli apa, mau pakai yang 5W atau yang penting oli deh. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi yang namanya drag friction, yang dimana dapat mempengaruhi nilai torsi yang kalian berikan kepada si baut ini. Jadi kita cukup kasih seperlunya pada bagian rat, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga bakal terjadi yang namanya hydrolocking. Ya, kalau nggak tahu apa itu hydrolocking, kalian googling aja. Oh ya, jangan lupa washernya juga kalian kasih oli. Pokoknya semua bagian yang ada konteks fisiknya atau besi bertemu dengan besi kalian kasih oli supaya tidak terjadi friction. By the way, hal ini disarankan di manual booknya, jadi bukan kata aku ya, ini kata manual booknya, memang harus seperti ini. Nah, untuk torsinya dibagi menjadi 2 step. Yang pertama adalah 2,5 kilo. Sini ya, sekuensnya dari tengah keluar ya. 2,5. Setelah 2,5 kilo, kita lanjut ke 5,5 kilo. Ya, ini agak sedikit berat ya, 5,5 kilo. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini si plastic gauge-nya sudah terhimpit dengan main bearing cap. Nah, sekarang bisa kalian lihat ini sudah ada markingnya. Pastikan juga kalau misalnya pakai plastic gauge tidak ada plastic gauge yang ketarik karena si crankshaft-nya sempat mutar ketika ditempelin atau bagaimana. Jadi bentuknya memang harus seperti apa ya? Bulat-bulat gini deh. Nah, kalau misalnya kita ukur dengan meterannya, ini kita pakai satuan milimeter ya. Target clearance untuk main bearing ini adalah 0,04 sampai 0,06. Nah, kalau misalnya kita ukur ini 0,038, plastic gauge-nya masih kekecilan, berarti lebih rapat. 0,5 ini kegedean. Itu untuk yang pertama. Untuk yang keduanya 0,3 ini kurang, 0,5 juga kegedean. Jadi antara 0,38 sampai 0,05. Alhamdulillah, ini clearance-nya semuanya sama antara 0,038 dan 0,05, yang berarti adalah ini kurang lebih clearance-nya ya 0,38 sampai 0,05 yang memang masuk ke dalam target clearance aku, yaitu 0,04. Targetnya 0,04 ya minimal, paling gedenya itu 0,06. Sebenarnya aku senang banget sama clearance-nya, semuanya konsisten. Andai aku punya board gauge ya, jadi kalau pakai board gauge bisa lebih spesifik ini clearance-nya berapa. Sekarang waktunya kita bersihin bekas plastic gauge-nya ini dan kita lakukan assembly fix untuk si crankshaft ini. Oke, sebelum pasang kita kasih hembusan terakhir. Lanjut kita kasih yang namanya assembly loop. Ini agak kental teksturnya karena memang peruntukan untuk assembly loop ya. Jadi memang lapisannya memang agak sedikit kental, dia sangat-sangat melapisi. Nah, baru kita masukin atau kita simpan crankshaft-nya. Hati-hati ya, jangan dijatuhin. Jangan lupa juga kita pasang yang namanya metabulan dan kita lapisin juga dengan assembly loop ya. Untuk bagian yang ada kisi-kisinya seperti ini menghadapnya ke arah crankshaft. Jangan lupa kita olesin juga si assembly loop-nya. Dan setelah pastikan bersih, baru kalian kasih assembly loop sama seperti yang nempel di blok. Pro tip, karena ada dowelnya, jadi pastikan kalian masukin main bearing cap ini secara lurus. Jangan sampai dowelnya malah jadi miring. Diberi tap-tap ringan. Dan lanjut kita masukin baut-baut yang sudah kita beri oli tadi. Kalau seandainya kalian pakai main bearing capnya pakai ARP, itu ada prosedurnya tersendiri. Kalian bisa pakai assembly loop dari ARP, tapi karena ini kita pakai hardware atau baut orisinalnya dari Honda, jadi kita pakai prosedur yang ada di manual booknya. Nah, setelah itu sama seperti sebelumnya, kita kencengin di first stage ini di 2,5 kilo. Nah, setelah ditorsi dengan proper semuanya dengan ukuran 5,5 kilo, ini kalian harus coba tes putar pakai tangan ya, harus smooth putarnya. Ini emang agak berat karena kita pakai assembly loop, tapi yang pasti jangan sampai ada gesekan metal to metal ya. Nah, karena kan ini udah selesai nih, jadi untuk rotating assembly yang bagian bawahnya ini sudah nempel, kita bisa langsung lanjut ke nimbang-nimbang ini piston dan kita matching-matching mana piston yang ini lari kemana. Pokoknya ini kita bagian perpistonan ya. Dikarenakan durasi videonya lumayan lama, jadi untuk assembly bottom end ini aku bagi dua, part 1 dan part 2. Jadi untuk part 1 ini kita sudah selesai bagian crankshaftnya. Sampai jumpa di part kedua yang kita akan menimbang
dan assembly piston control ke si crankshaft ini. Tuh lihat penulisan kunci BD. Kalau kalian punya pertanyaan, terus pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal respon lebih cepat. Sampai jumpa di video part 2 dari bottom end D series turbo ini.